40 Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Solawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah sebagai berikut. Hadis pertama, segala perbuatan tergantung niatnya. Dari Amirul Mukminin, Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diberkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk urusan dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang ia berhijrah karenanya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua, Islam, Iman, Ihsan, dan Hari Kiamat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, dan rambut yang sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji jika kamu mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat kapan terjadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tanda-tandanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sahaya sudah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan juga penggembala domba sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Umar bin Khattab berkata, kemudian orang itu pergi dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salam, yang datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan agama kalian. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga, Rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhasil ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadits riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis keempat, fase penciptaan manusia. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang sangat terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sekumpul darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpalan daging dalam waktu yang sama, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan ditetapkan bentuknya 4 hal, yaitu ketentuan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga seolah jarak antara dirinya dengan surga hanya sehasta. Kemudian dia didahului oleh ketentuan takdirnya, sehingga ia berbuat perbuatan ahli neraka, hingga masuklah ia ke dalamnya. Sesungguhnya di antara kalian juga ada yang melakukan perbuatan ahli neraka,
sehingga seolah jarak antara dirinya dan neraka hanya sehasta. Kemudian ia didahului oleh catatan takdir dirinya, lalu ia mengamalkan perbuatan ahli surga, hingga ia masuk ke dalamnya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kelima. Bitah. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat-buat amalan baru dalam urusan agama ini, yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ke-6. Halal, haram, dan syubhat. Dari Abu Abdullah, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas, dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat atau tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal syubhat, maka ia telah terjerumus pada hal-hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggambarkan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Makanya hampir terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah hal-hal yang telah diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia dalam keadaan baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak, maka rusaklah pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, bahwa ia adalah hati. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-7. Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-8. Tindakan tegas dalam tauhid dan ibadah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka mereka telah diterbebas dariku darah dan juga harta mereka. Kecuali dengan alasan yang hak dalam Islam. Adapun urusan hisab mereka, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-9. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kesanggupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hal apa saja yang sudah aku larang kamu sekalian darinya, maka jauhilah. Dan hal apa saja yang sudah aku perintahkan untuk kamu laksanakan, maka laksanakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan namun tidak mereka kerjakan kepada para nabinya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-10. Perintah mencari rezeki yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Dan tidak menerima sesuatu apapun kecuali yang berasal dari hal-hal yang baik. Dan sesungguhnya Allah juga telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan juga kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amalan soleh. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu, seraya berdoa menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini akan dikabulkan doanya. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadis ke-11. Meninggalkan hal-hal yang meragukan. Dari Abu Muhammad, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata,
Aku telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan, menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Imam Tirmidzi berkata bahwa derajat hadits ini adalah hasan sahih. Hadis ke-12. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, derajat hadits ini adalah hasan. Hadis ke-13. Mencintai sesama muslim. Dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang merupakan pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sekalian, sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-14. Larangan berzina, membunuh, dan murtad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga hal, yaitu orang yang sudah menikah berzina, pembalasan jiwa dengan jiwa dalam Qisas, dan orang yang meninggalkan agamanya dengan mencerai-beraikan jamaah kaum muslimin. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-15. Keutamaan diam, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-16. Menahan amarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mudah marah. Permintaan tersebut diulangi oleh orang tersebut beberapa kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, janganlah engkau mudah marah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ke-17. Berbuat baik dalam berbagai urusan. Dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Maka jika kamu membunuh dalam perang, maka bunuhlah dengan baik. Dan jika kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Dan hendaklah kamu sekalian menajamkan alat sembelihnya, dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadis ke-18. Menghapus dosa dengan perbuatan baik. Dari Abu Dzar, yaitu Judub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dan Abu Abdurrahman, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, di mana saja engkau berada. Dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan sesama manusia, dengan akhlak yang baik. Hadits riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa derajat hadits ini adalah hasan sahih. Hadis ke-19. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dari Abu Al-Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun, kecuali yang memang sudah ditakdirkan untuk dirimu. Dan sekiranya semua manusia bersatu untuk membahayakan dirimu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan bahaya apapun, melainkan yang sudah ditakdirkan atasmu. Pena-pena takdir sudah diangkat, dan lembaran takdir sudah mengering. Hadits riwayat Tirmidzi, dengan derajat hasan. Dalam riwayat lainnya, hadits ini diriwayatkan dengan redaksi, hendaklah kamu selalu mengingat Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang atau senang. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat kamu sempit atau susah. Ketahuilah,
bahwa semua hal yang tidak ditakdirkan untukmu, maka tidak akan menimpamu. Dan segala hal yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah terhindar darimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Hadis ke-20. Keutamaan sifat malu. Dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perintah pertama dari kalimat kenabian yang diterima oleh manusia adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari.